Seharusnya ketika engine on, kalau aki oke, nggak bermasalah, di sini sensor akinya, indikator aki dia seharusnya mati. Cara ngetes aki arusnya bocor atau arusnya keluar itu kita praktekin dulu. Sekarang saya cabut dulu. Oke, mati ya. Jadi udah ketahuan out. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Arif Oto. Video kali ini ada penyakit baru lagi di mobil saya, di bagian aki tekor ya. Kalau di bagian aki tekor biasanya kalau nggak arus bocor atau alternator ya, dinamo ampere itu nggak bekerja, nggak main lah. Jadi cara ngetesnya di sini saya sampai pakai kipas biar nggak overhead, karena tadi mesinnya begitu drop akinya, jadi blower ini nggak berfungsi, jadi dia kepanasan jadi overhead ya. Sekarang saya kasih tahu dulu cara ngetes akinya. Misalkan ada arus bocor ya, kita tes dulu. Oke, di sini kalian bisa lihat ini saya lagi ngecas. Ini masih dibantu pakai casan ya. Cara ngetes aki arusnya bocor atau arusnya keluar itu kita praktekin dulu. Ini saya cabut dulu ya casannya. Oke, casannya udah saya cabut. Jadi di sini saya pakai tester ya, ampere meter. Di sini saya taruh di angka 20 di volt. Oke, kita ngetes di voltasenya. Oke, di sini nunjukin voltasenya 12,8 ya. Oke, jadi kalau misalkan ada arus yang bocor, voltasenya ini bakal berkurang drastis ya, kalau misalkan ada arus yang bocor. Oke, saya lihat dia masih tetap ya. Oke, berarti di sini nggak ada arus bocor. Sekarang kita tes, kita nyalain mesinnya. Ini biarin di sini. Ini saya coba bantu pakai charger. Oke, kalian bisa lihat setelah dibantu charger dia naik di angka 13, volt ya, 13,1 volt. Oke, tadi kenapa saya bantu pakai casan aki, karena memang tadi akinya itu ngedrop ya, jadi buat di starter nggak bisa. Sekarang kita coba starter lagi karena
Tadi udah main di angka 13,1 volt. Mudah-mudahan bisa nyala engine-nya. Kita coba nyalain. Oke. Kita coba kontak on. Kita coba nyalain, oke. 1 2 3. Oke. Mau main. Oke. Jadi di odometer saya ada sensor aki nyala ya, itu tandanya aki bermasalah. Oke. Suhunya di sini karena tadi saya pakai kipas, dia biar turun dulu. Tadi pas engine nyala dia sampai di batas di tengah ini ya, sampai melewatin tengah ini. Artinya suhunya tinggi sekali ya. Oke. Seharusnya ketika engine on, kalau aki oke, nggak bermasalah, di sini sensor akinya, indikator aki dia seharusnya mati. Kalau ini brake ya, handbrake. Oke. Bisa lihat di sini ya, voltasenya nunjukin 12,8. Artinya setelah engine di onin, voltasenya berkurang. Dan apabila alternator itu berfungsi, seharusnya alternator mengisi daya di aki ya. Biasanya itu kalau normalnya itu setelah engine di onin, dia bakal naik di angka 14,0 lah, atau di 13,8, biasanya seperti itu ya. Sekarang saya mau tes alternatornya, apakah alternator berfungsi atau tidak ya. Jadi cara ngetesnya, ini saya cabut akinya ya. Salah satu akinya saya cabut plus atau min ya, tapi yang saya cabut min aja lah, karena yang plus harus copot nutnya dulu. Ini saya coba cabut dulu charger akinya, berkurang drastis atau enggak. Oke, kalian bisa lihat semakin turun ya, nunjukin kalau alternator ini emang nggak berfungsi. Lihatin dia semakin turun. Dan cara ngetes alternator yang benar, sekarang kita cabut. Engine-nya mati atau enggak. Kalau misalkan engine ini masih hidup ketika aki kita cabut, berarti alternator masih berfungsi ya. Sekarang saya cabut dulu. Oke, mati ya. Jadi udah ketahuan alternatornya ini mengalami masalah. Beda ceritanya kalau misalkan alternator itu masih berfungsi, engine tetap nyala. Engine tetap nyala,
Tapi kalau misalkan aki dia tetap nggak mau ngisi, berarti ada kabel yang putus dari alternator menuju aki ya. Jalurnya ya, jalur kabel ke aki ini berarti ada yang putus. Tapi ini ketika aki kita cabut, aki saya cabut, engine-nya drop ya, mati ya. Berarti memang alternator ini mengalami masalah ya, tidak berfungsi ya, rusak kan. Oke, tadi kalian bisa lihat ini dibantu pakai kipas. Kenapa? Karena begitu engine nyala, yang dipakai arus dari aki ya. Karena alternatornya nggak berfungsi, yang dipakai arus dari aki. Jadi begitu engine nyala, arus di aki atau voltase di aki itu semakin berkurang. Artinya begitu overhead, blower ini nggak berfungsi. Kenapa? Karena alternatornya juga nggak berfungsi, nggak nyala, mati gitu. Makanya itu saya bantu pakai kipas. Dan ketika aki ini sudah mulai lemah, kita nyalain AC juga, AC nggak bakalan berfungsi. Yang ada malah timbul penyakit baru lagi. Misalkan bisa kena di servo, karena yang berhubungan langsung dengan AC ketika kita onin itu ada di servo, di ISC ya, idle up ya. Jadi misalkan idle up kita mainin, AC kita nyalain, idle up atau servo, jadi servo juga bisa kena, nanti lari bisa ke ECU. Kalau sampai kena ECU udah wassalam, udah kita harus servis ECU atau kita ganti ECU baru. Oke. Oke, jadi teman-teman, videonya saya kira sampai di sini dulu. Jadi saya cuma mau kasih tahu dulu penyebab aki tekor, kenapa dia nggak ngisi, kenapa engine drop ketika aki dicabut. Jadi kalian tahu jawabannya, alternatornya mengalami masalah ya, rusak ya. Di next video saya bakal bongkar alternatornya, kita benerin. Biasanya alternatornya itu yang rusak bagian AC dinamo ampere ya. Di next video nanti saya bongkar. Jadi videonya sampai di sini dulu, karena ini waktunya juga udah lumayan buat penjelasan, cuma penjelasannya itu udah lumayan panjang. Jadi terima kasih yang udah nonton video saya. Jangan lupa subscribe biar videonya nggak ketinggalan. Di like, komen, dan share. Sekali lagi terima kasih yang udah nonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.